Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariati Tamawiwi dari kelas A2 semester 2 dengan NIM 2114201046 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat ASCAP menggunakan buku SDKI, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, dan SLKI, yaitu Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI, yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di dalam buku SDKI ini dirangkum dalam daftar isi secara terperinci. Yang pertama itu dimulai dari kategori fisiologi sampai dengan kategori lingkungan. Kali ini kita akan ambil diagnosis gangguan rasa nyaman nyeri, kategori psikologis, dari subkategori nyeri dan kenyamanan. Dan di dalam lembaran ini terdapat definisi dari diagnosis yang akan kita tegakkan, yaitu gangguan rasa nyaman. Definisinya adalah perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial. Kemudian di bawahnya itu terdapat penyebab-penyebabnya, seperti gejala penyakit, kurang pengendalian situasi atau lingkungan, ketidakadekuatan sumber daya, kurangnya privasi, gangguan stimulus lingkungan, efek samping terapi, gangguan adaptasi kehamilan. Jadi dari penyebabnya ini, kita dapat mengaitkan dari diagnosis yang akan kita tegakkan. Contohnya seperti gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Kemudian di bawahnya terdapat gejala dan tanda mayor dan gejala tanda minor yang sudah disertai dengan data subjektif dan data objektif. Setelah kita dapat diagnosis yang akan kita tegakkan, kita membuka buku selanjutnya, yaitu buku SLKI. Di dalam buku SLKI ini, kita membuka daftar isi yang terkait dengan SDKI dan SLKI. Kemudian kita mencari diagnosis yang sebelumnya kita pilih di buku SDKI. Dalam lembaran ini terdapat luaran utama dan luaran tambahan. Contohnya, luaran utama terdapat status kenyamanan. Luaran tambahan terdapat pola tidur, tingkat agitasi, tingkat ansietas, tingkat nyeri, tingkat keletihan. Jadi kita ambil contoh di sini, kita memakai yang luaran utama, yaitu status kenyamanan. Setelah kita dapat luaran utamanya ini, kita kembali ke daftar isi untuk mencari luaran utama, yaitu daftar luaran keperawatan. Kemudian kita membuka lagi lembaran daftar luaran keperawatan, yaitu status kenyamanan. Dalam lembaran ini terdapat definisinya dari status kenyamanan, yaitu keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Di sini terdapat kriteria hasilnya, seperti contohnya menurun, sedang, cukup meningkat, dan meningkat. Itu dalam kisaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dimulai dari kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis, sampai kebebasan melakukan ibadah rileks. Kemudian setelahnya kita beralih ke buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau
akan dilakukan oleh perawat tersebut. Kemudian terapeutiknya itu adalah tindakan yang akan dilakukan oleh perawat tersebut. Untuk edukasi adalah bagaimana cara perawat mengedukasi klien dan kolaborasinya itu dibutuhkan jika perlu itu sama dokter atau tenaga medis lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku 3S. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.